semuanya. Shalom. Shalom. Luar biasa. Pagi hari ini kita kembali lagi di rumah Tuhan. Sama-sama kita memuji, membicarakan nama Tuhan dan juga mendengarkan segenap kebenaran firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita bisa terus bersama-sama merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa yang mau menjamah hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau kumpulkan kami kembali ke dalam rumah-Mu ini ya Bapa. Itu bersama-sama ya Bapa, kami mau bersekutu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mau memuji bersukacita penuh dengan hati yang riang karena mulut kami penuh dengan puji-pujian dan sorak-sorai untuk-Mu ya Tuhan. Biar Kau layakkan Tuhan apa yang kami pujikan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau juga terus sertai ya Bapa saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan ataupun tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Kau tetap tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa agar pada minggu depan, pada waktu-waktu yang mendatang mereka boleh berkumpul bersama-sama dengan kami ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Sekarang malam ayasi. We worship you Jesus. Oh haleluya. Terima kasih oh Tuhan. We worship you Jesus. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal cara-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sama-sama sekali kita katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu yang mahal, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal cara-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal cara-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Thank you Jesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Katakan terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau beri
bagiku. Terlalu mahal caramu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal caramu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi kita katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa, yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sembah Tuhan, oh haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terima kasih oh Yesus, pengorbanan-Mu bagiku, yang selamatkan-ku Bapa, tebus dosaku. Lama-lama ya sih, haleluya. We worship you Jesus. Shalalama ya sih, shalalama ya sih. Kasih-Mu saja Tuhan yang kami rindukan, yang kami rindukan. Curahan kasih-Mu Yesus, dosa kami. Shalalama ya sih, haleluya. You said you Jesus, you said you Jesus. Kita masuk ruang-ruang doa kita masing-masing. Gak perlu hiraukan kanan kiri. Kita fokus pada doa-doa kita, penyembahan kita masing-masing. Kita bawa hati kita untuk hadapan Tuhan. Kita mau berserah penuh di hadapan-Nya. Kita mencari hadirat-Nya untuk memenuhi hati kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Inilah hati kami Tuhan, yang haus dan lapar ya Tuhan, untuk mencari hadirat-Mu Tuhan.
Kayak mau terus dipenuhi oleh atmosfer surgawi-Mu Tuhan. Kayak mau terus merindukan jamahan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami, sepanjang usia kami Tuhan. Kayak mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hanya ucapan syukur yang bisa kami berikan padamu Tuhan. Ucapan syukur kami Tuhan. Karena Kau lebih dari segala-galanya Tuhan. Karena Kau lebih dari segala-galanya. Segala lama ya sih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari semuanya jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi kita katakan, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Sekali lagi katakan dengan penuh hati yang membara. Terlalu besar pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Inilah kami Tuhan, darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sekali katakan, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus kita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau bakar hati kami sekali lagi Tuhan. Mulut kami penuh dengan kerinduan dan sukacita pada pagi hari ini. Kami mau memuji Engkau dengan lebih dahsyat lagi Tuhan. Semua umat Tuhan yang bersama saya dengan katakan amin, haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan sorak-sorai yang lebih dan lebih lagi. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yes, Kau terbesar dan mulia,
Sama-sama kita katakan, segenap hati aku memuji Tuhan. Thank you Jesus. Semua umat Tuhan katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku Tuhan. Ku angkat suara dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku Tuhan. Mari menari muji, menari memuji, ungkapkan sukacita. Semuanya katakan, kau terbesar dan mulia. Inilah kami Tuhan, semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Dalam semua perbuatanmu. Sekali lagi kita mau katakan dengan segenap hati kita. Sama-sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua jemaat katakan, kau terbesar dan mulia. Ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua. Sekali lagi katakan dengan segala hatimu, kau terbesar. Kau terbesar dan mulia. Ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua perbuatanmu. Dan semua perbuatanmu. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Berikan sorak-sorai yang meriah. Boleh tos kanan kirinya dong, kau luar biasa hari ini. Kita masih mau memuji Tuhan lagi dengan lebih lagi. Karena kita semua diberkati oleh Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Pengawasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Waktu tiba berkati aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi.
kebajikan tersedia bagiku. Sama rasaku limpahkan selamanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya siap-siap katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Jemaat persilakan duduk untuk gereja anak. Boleh maju ke depan bersama dengan kakak pengajar. Mari Bapak Ibu, kita berkati anak-anak kita. Bapak, kami bersyukur bila anak-anak kami boleh bertumbuh-tumbuh di dalam Engkau ya Bapak. Penuhi mereka dengan urapan dan kuasa Roh Kudus menyertai setiap langkah kehidupan mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapak, sehingga tidak ada satupun tangan jahatnya akan menjamah mereka dimanapun mereka berada, karena mereka di dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Dan biar lewat kehidupan anak-anak kami, nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Dimanapun mereka berada, mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi teman-temannya, bagi lingkungan dimanapun mereka berada ya Bapa. Dan mereka memiliki hikmat, kecerdasan melebihi daripada anak-anak yang lain. Terima kasih ya Bapak. Berkati kedua orang tua mereka, dan biarlah mereka boleh membawa anak-anak ini selalu datang kepada Tuhan untuk bersama-sama dengan kami memuji, meninggikan, mengagungkan Engkau ya Bapak. Kami percaya Tuhan, lewat anak-anak kami akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Engkau. Engkau juga berkati para kakak-kakak mengajar ya Bapak, penuhi dengan hikmat-Mu, supaya apa yang mereka sampaikan akan membawa anak-anak kami lebih mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan ibadah gereja anak dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Berkaryalah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat bagi bangsa dan negara ini. Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negeri kami ini ya Bapa. Kami bersyukur kedamaian, keamanan Kau berikan atas negeri kami. Penuhi para pemimpin-pemimpin negeri kami dengan hikmat daripada Engkau, supaya kebijaksanaannya mereka ambil benar-benar untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ini ya Bapak. Kiranya damai sejahtera atas negeri kami. Jauhkan negeri kami dari segala macam bencana. Jauhkan negeri kami dari segala macam pemberontakan ya Bapak. Karena kami tahu
Engkau Allah yang berkuasa atas negeri kami ini. Penuhi para pemimpin-pemimpin negeri kami. Engkau pakai mereka Tuhan, mulai dari kota-kota maupun di pelosok-pelosok desa. Penuhi mereka dengan hikmat-Mu, supaya apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan, benar-benar untuk membangun negeri kami Indonesia ini. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang ada di negeri kami, mulai dari kota-kota maupun sampai pelosok-pelosok daerah. Penuhi hamba-hamba-Mu yang telah Kau tetapkan dengan hikmat daripada Engkau ya Bapa, supaya mereka dapat membawa jiwa-jiwa ini untuk mengenal Engkau lebih lagi, sehingga iman mereka akan bertumbuh-tumbuh ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa bagi Bapak Pembala kami yang saat ini lagi bertugas pelayanan di Kota Blitar. Penuhi beliau dengan hikmat-Mu ya Bapa. Tutup bungkus beliau dengan kuasa darah-Mu. Tibakan beliau kembali di tengah-tengah keluarganya dengan tak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khususnya bagi gereja kami GP Narwastu Mujijat. Kami percaya Tuhan, gereja kami akan bertumbuh ke kiri maupun ke kanan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya kuasa Roh Kudus yang memberkati keinginan kami. Terima kasih ya Bapa. Mari kita persiapkan persembahan kita. Bapa, kami bersyukur untuk pemeliharaan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan dari sebagian apa yang kami miliki. Dan kami tahu Tuhan, kami akan memberikan dengan sukacita. Dan bila persembahan ini berkenan di hadapan-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur padamu. Amin. Persembahan boleh dijalankan, persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk diakonia dan yang kedua untuk operasional gereja. Sambil kita memberikan persembahan, tim dari multimedia sudah mempersiapkan pengumuman gereja selama sepekan. Saudara semuanya, saya Chelsea dan rekan saya Nadia. Pada hari ini kami akan menyampaikan informasi gereja GP Narwastu Mujijat dalam bulan ini. bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, janji iman, pembangunan, dan lain-lain, dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang terdapat di layar. Dan dimohon untuk memberikan kode dengan menambahkan 1-10 rupiah untuk memudahkan bendahara dalam menghitung persembahan. Gereja memberikan kesempatan bagi jemaat yang rindu terlibat secara konsisten menabur janji iman untuk pelunasan gedung gereja. Bulan Mei 2023 sudah terbayar sejumlah Rp10.892.165. Kami menantikan jemaat Tuhan yang lainnya untuk sama-sama terlibat bergandengan tangan dalam pelunasan cicilan gedung gereja. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi PDP Sigit Heni. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, membutuhkan pertolongan, dan rindu untuk didoakan, saudara bisa memasukkan pokok doa Anda melalui scan QR berikut ini. Dan tim pasukan doa akan berdoa bagi saudara. Mengundang seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam ibadah pasukan doa fajar yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 3.45 pagi via Zoom dan wajib on cam. Mari bergabung dalam Menara Doa yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10 pagi di lantai 2 gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, ataupun pelepasan, dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala.
Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di hall gereja, dan berikut ini adalah jadwal pembicara ibadah raya Minggu selama bulan ini. Ibadah gereja anak juga diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 di lantai 3. Yesus ada di hatiku, hatiku gembira, hatiku bersuka. Hadirilah ibadah doa malam setiap hari Rabu pukul 7 malam. Dan berikut ini adalah jadwal pembicara doa malam Rabu selama bulan Mei. Minute with God atau doa malam online diadakan setiap pukul 9 malam via Zoom dan diadakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Mengundang untuk seluruh anak muda untuk dapat hadir dalam ibadah Youth True Generation yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di hall gereja. Segenap Gembala Sidang dan Jemaat GB Narasum Mujizat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang berulang tahun pada bulan Mei. Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Chelsea dan rekan saya, Nadia, mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Ya. Pengumuman tambahan untuk doa malam hari Rabu tanggal 10 Mei pukul 19 atau pukul 7 malam, ibadah doa malam akan dilayani oleh Ibu Gembala. Mari kita join bersama-sama ya untuk doa malam, dan untuk ibadah raya Minggu pada hari ini juga akan dilayani oleh Ibu Gembala. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita mau fokus untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah pembuat mujizat dalam hidup kami Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati.
kuasa. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi kita katakan yang membelah laut, yang membelah laut. Saya undang jemaat Tuhan semua yang bisa bangkit berdiri. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut. Saya undang Ibu Gembala untuk bisa maju ke depan. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat bagi kehidupan kami. Jehovah Jireh, Allah El Shaddai, Tuhan Allah El Emunah, Allah yang setia. Jehovah Sebaot, Allah bala tentara perang. Engkau yang hadir bagi kami, Jehovah Syama. Engkau hadir bagi kami dan menyertai kami Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Engkaulah El Rohi, Engkaulah Gembala yang baik, yang membuat kami berkelimpahan dalam segala sesuatu yang baik, mengenyangkan kami bahkan di hadapan para lawan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, berkati persekutuan kami. Biarlah hati-Mu disenangkan dengan korban syukur, korban pujian melalui mulut kami Tuhan. Biarlah pada siang hari ini Tuhan, Engkau disukakan dan Engkau disenangkan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan menjadi keharuman bagi-Mu, persembahan yang harum, dan Engkau berkenan melihat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya kami rindu menerima kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, hamba-Mu yang menyampaikan, dan setiap kami yang menerima firman Tuhan. Biarlah kami membuka hati kami, dan Roh Kudus berbicara melalui firman-Mu ke dalam hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama lagi. Saat kami datang, kami pulang dengan membawa sukacita, kemenangan, jawaban, kesembuhan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang memberikan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan, untuk diubahkan, dimerdekakan oleh firman Tuhan, mari bersama-sama dengan saya mengatakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, silakan duduk. Bapak Gembala tidak bersama kita, sedang pelayanan ke Blitar. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat dunia ini pertama kali diciptakan, dia masih berbentuk kosong dan tidak ada apa-apanya. Sama sekali tidak ada apa-apanya. Kejadian 1 ayat 1 dan 2.
dikatakan seperti ini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, nggak ada bentuknya. Jadi bumi itu nggak ada bentuknya. Kosong, gelap gulita, menutupi seluruh samudra raya, dan apa? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Dari sesuatu yang tidak ada bentuknya, dari sesuatu yang gelap, dari sesuatu yang tidak punya masa depan, dari sesuatu yang tidak bisa diprediksi ini akan jadi bagusnya apa ini, nggak tahu. Tapi kalau Allah yang memulai segala sesuatu, Allah membuatnya tuntas dan sangat baik. Yang percaya katakan amin. Dengan demikian, dengan iman yang mengatakan kalau Allah yang memulai, Allah yang membuat start awal, yang segala sesuatu yang tidak baik, segala sesuatu yang tidak ada bentuknya, segala sesuatu yang gelap, tapi kalau di situ ada Allah yang memulai, maka pasti mendatangkan kebaikan. Setuju? Amin. Demikian juga hidup kita. Maka percayalah bahwa setiap orang yang dituntun oleh Roh Allah, dia tidak akan pernah ditinggalkan, dia tidak akan pernah dibiarkan menjadi yatim piatu, dia tidak pernah dibiarkan merasa sendirian seperti domba yang tidak ada gembalanya. Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau dia yang memulai segala sesuatu, dia yang menjadi gembala, pemimpin dalam hidup saya dan Bapak Ibu, percayalah Alkitab yang menjamin tidak akan kekurangan sesuatu. Kita buka dulu Mazmur 23, sama-sama kita buka. Mazmur 23 ayat 1 dan seterusnya. Jadikan satu perikop ini merupakan sebagai salah satu pedang roh kita dalam menghadapi segala situasi. Saya mengajak seluruh jemaat GBI Narwastu Mujizat untuk apa? Menghafal ini firman. Ya, kita punya misi berakar dalam firman. Mari kita baca Mazmur 23, 1, 2, 3. Baca perikopnya dulu. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Stop. Kita tahu Daud orangnya seperti apa. Dari yang terlupakan, dari yang tidak diperhitungkan, jadi orang yang luar biasa, nomor 1 di negeri. Hebat, ya. Lalu dikatakan, apakah di sini ada di antara Anda yang terlupakan mungkin? Disepelekan di antara keluarga, diabaikan di tempat kantor, bahkan di seluruh keluarga besar mungkin. Anda menjadi orang yang dibuli-buli karena Anda tidak punya sesuatu. Dengar baik, berarti Anda punya kesempatan menjadi seperti Daud yang dibuli menjadi orang yang hebat. Luar biasa, amin ya. Baiklah, tapi lihat katanya begini, ini Daud yang ngomong, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini menunjukkan pribadi Tuhan sebagai Jehovah Rohi. Dia adalah gembala, dia yang menuntun, bukan cuma sekedar dituntun, tapi jaminannya takkan kekurangan aku. Ini sifat ayat ini kepada personal, katakan personal. Ya, jadi gembala saya ini betul ada Pak David menggembalakan saya. Secara gereja dia gembala saya. Sebagai keluarga dia gembala saya di rumah tangga sebagai suami, sebagai imam. Tetapi saya juga punya gembala agung. Siapa itu? Yesus Kristus itu yang sudah mati bagi saya, bagi Bapak Ibu. Memberikan semua jaminan kebaikan dalam hidup kita. Sehingga membuat saya yang membuat Yesus Tuhan itu sebagai El Rohi, sebagai gembala yang baik dalam hidup saya, itu membuat saya secara pribadi tidak kekurangan apapun juga. Coba cek dalam rumah tangga, mungkin cek dalam komunitas, mungkin cek dalam persekutuan yang katanya sama-sama orang Kristen. Mari kita kumpulkan semua KTP orang Kristen di gereja ini atau di komunitas kita masing-masing. Apakah masing-masing KTP tersebut yang mengaku dirinya Kristen dalam kenegaraan ini mempunyai jaminan yang sama bahwa Allahnya adalah El Rohi
yang membuat saya loh ya, saya yang membuat saya secara pribadi, dia secara pribadi, engkau secara pribadi tidak kekurangan apapun juga? Jawabannya apa? Belum tentu. Ya apa tuh ya? Iya dong. Sama mendengarkan firman Tuhan, tapi begitu keluar dari gereja kita menghadapi pertarungan, pergumulan hidup yang sesungguhnya, setiap respon bisa berbeda. Ada sebuah peristiwa yang luar biasa, bencana yang maha besar, seperti bencana tsunami yang menghabiskan seluruh kota itu dengan air bah yang luar biasa. Lalu adalah seorang, entah itu pokoknya saya katakan seseorang, dia berhasil mendapatkan kayu, lalu dia mengapung di atas kayu, lalu dia berhasil mendapatkan sebuah menara yang masih bisa kelihatan, lalu dia di atas menara itu, dia bergelayotan di menara itu. Lalu datanglah tim SAR, datanglah tim Tagana, datanglah tim penyelamat untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang mengalami kesusahan di bahaya tersebut. Lalu datanglah mereka dengan perahu-perahunya, lalu mendatangi orang tersebut yang lagi gelayotan di atas rumah itu. Mari Bu, mari Pak, ikut kami, kita selamatkan. Mari bersama-sama naik ke dalam perahu kami. Lalu jawaban orang tersebut, tidak. Aku percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan aku. Lalu badai itu bertambah tinggi, dia semakin naik ke atas genteng yang paling tinggi. Lalu datanglah helikopter, dan dia pakai toa. Bapak, Ibu, ayo tangkap ini tali, kami selamatkan biar Bapak Ibu tidak mati. Ayo. Lalu orang ini menjawab apa? Tidak. Aku percaya Tuhanku yang dahsyat menyelamatkan aku. Dan badai itu bertambah besar, habislah orang tersebut. Lalu dia teng ing eng RIP. Ya, lalu dia sampai bertemu dengan Tuhan. Lalu bilang, Tuhan, kenapa engkau tidak menyelamatkan aku? Kenapa aku harus mati di dalam badai? Jawabannya apa? Kira-kira kalau Anda jadi Tuhan, Anda jawab gimana? Hah? Udah dikasih pertolongan enggak? Berapa kali pertolongan? Yang bodoh siapa? Iya. Acap kali kita bodoh. Tuhan tuh kirimkan pertolongan, bukan lewat tiba-tiba malaikat datang dengan bersayap, berkereta kuda, dengan kencana yang berapi-api seperti menjemput Elia. Mati kita nanti, karena kuduslah kamu sebab aku kudus. Loh, kita yang gak kudus lihat malaikat berapi-api dengan begitu bisa langsung mati kita ini yang gak kudus, yang belum sempat bertobat itu ya. Masih ngambolan, saya ngamuan, saya ngerasani, saya khawatir, saya wedi, saya gini. Begitu lihat berapi Tuhan datang. Yang gak sanggup kita melihat kemuliaan hadiratnya. Habis kita sekonyong-konyong. Tuhan tuh mengirimkan pertolongan itu lewat banyak hal. Katakan lewat banyak hal. Dialah El Rohi, dialah gembalamu yang baik. Ini buka hati, jangan sombong, jangan merasa, begitulah. Dengar, dia Allah yang setia kepadamu, katakan setia. El Emunah, Allah yang setia. Sekali dia setia kepada engkau dan saya, dia tidak akan pernah menggagalkan firman kesetiaannya. Yang setuju katakan amin. Dikatakan bahwa kalau Tuhan itu yang membuat fresh start, dia menjadi leader dalam hidupmu, dia yang memimpin engkau. Mari kita turunkan tegangannya kita, kesombongannya diturunkan, harga dirinya diturunkan. Lalu duduklah seperti Maria yang duduk mendengarkan suara Tuhan. Apa ya Tuhan? Apa ya Tuhan? Apa yang kau kehendaki? Supaya hambamu ini lo melakukannya sesuai dengan kehendakmu. Tuhan kirimkan perahu layar. Mari Bu, mari Pak, ini ada pertolongan. Kita bilang Tuhan yang tolong. Karena kita maunya yang lebih gede berkatnya. Kita nggak mau ecek. Padahal setialah kamu pada perkara yang ecek. Berkat kecil Trimon. Saat engkau menerima pertolongan, saat engkau menerima berkat sedikit pun,
Apa yang harus kau katakan? Terima kasih Tuhan. Sekecil apapun aku bersyukur di situ. Kalau engkau bisa bersyukur dengan hal yang kecil, engkau juga pasti bisa bersyukur dengan hal yang besar. Kalau seseorang itu memberkati engkau dengan perkara yang kecil, engkau bisa bersyukur. Dia akan berkati engkau dengan yang kecil lagi, engkau bisa bersyukur. Dikasih yang lebih gede dikit, bisa bersyukur. Yang memberkati engkau itu feeling happy. Karena melihat orang ini rendah hati, orang ini bisa dipercaya, orang ini benar-benar gak sombong gitu loh. Tak kasih kecil, ya say thank you, terima kasih. Begitu dia dikasih besar, dia juga ucapin terima kasih enggak? Iya. Bukan saat gede tok baru terima kasih. Dengar Bapak Ibu, mujizat itu dimulai dari tanganmu. Katakan tanganku. Mana tangannya? Ya, ini tangan pembuat mujizat. Ini tangan sumber berkat. Ini mendatangkan berkat-berkat supranatural yang luar biasa. Dari yang tidak ada saat aku menyertakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupanku. Di situ Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Wow, baca ya Mazmur pasal 23. Hafalkan Bapak Ibu, hafalkan. Mazmur 23 itu sangat bagus untuk kita yang merasa, aduh, aku kok banyak musuh. Lalu katanya di sini, engkau yang menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Artinya apa? Pada saat engkau mengalami musuh-musuh banyak, mengalami pergumulan-pergumulan yang luar biasa besar, Tuhan katakan engkau akan terus mengalami. Aku tak sediakan hidangan bagimu anakku. Itu artinya sukacitamu terus melimpah. Engkau dibuat kenyang terus. Musuhmu pasti dipermalukan. Ya. Nah, baca saya bukan di Mazmur 23. Dari sini mari kita berpikir bahwa kalau Tuhan yang membuat hidup saya ini, yang semula tidak ada apa-apanya ini loh, tiba-tiba menjadi sesuatu yang seperti Maria sekarang ini, seperti Pak Hartono sekarang ini, menjadi seperti Viko yang sekarang ini, seperti Anda yang sekarang ini. Anda nggak punya kans apa-apa di situ. Saya nggak punya hebat-hebatnya sama sekali di situ. Sebab sebelum aku dibentuk dalam rahim ibuku, itu ibuku ada, engkau telah mengenal aku Tuhan. Iya, ternyata waktu saya di kandungan ibu saya, itu papa saya itu lagi dioperasi, mengalami sakit yang luar biasa. Dan pada saat itu ibu saya bernasar, mama saya bernasar, Tuhan, selamatkan suamiku Tuhan, ini anak yang di perutku ini tak kasih nama Maria Tuhan untuk melayani engkau. Apakah ujuk-ujuk mama saya tiba-tiba bisa bernasar, bisa berkomitmen seperti itu? Enggak. Begitu ada benih yang ditanam di perut ibu saya, Tuhan sudah tahu bahwa ini ku tetapkan menjadi seorang pelayanku. Ya toh ya? Itu menggerakkan energi itu, ketetapan yang sudah Tuhan tetapkan itu, menggerakkan segala situasi di kondisi ibu saya untuk membuat dia berani berikrar seperti itu, menyerahkan anak perempuannya untuk jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Loh, kalau enggak saya disuruh jadi dokter, kalau enggak saya disuruh jadi ahli medis, kalau enggak saya disuruh mengikuti jejak trek keluarga yang suka menolong orang di medis, itu pasti tidak mungkin tidak. Saya sudah di medis, tapi Tuhan bawa belok-belok masuk tetap ke dunia pelayanan. Bapak Ibu, kalau situasimu saat ini lagi digoncang Tuhan, lagi digoyang, itu adalah sesuatu yang sedang membuat engkau kembali kepada trek Tuhan. Mungkin ada yang lagi bengkok. Mungkin ada yang belum tepat sasaran. Jadi perlu digoyang dulu, dibengkokkan dulu, digoncang dulu supaya mencari Tuhan. Acap kali umat Tuhan mencari Tuhan pada saat dia sukacita atau sedang mengalami kesedihan. Jawab. Ya,
pada saat orang Kristen, umat Tuhan itu sungguh-sungguh mencari Tuhan, pada saat dia mengalami sesak hati, dia mengalami banyak musuh, dia mengalami banyak direndahkan, dia mengalami kekurangan, dia mengalami yang di bawah. Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sama mungkin dengan situasi yang diizinkan Tuhan terjadi pada kondisi mama saya. Saya percaya itu hanya sarana untuk pada berpuluh tahun kemudian, 25 tahun kemudian, untuk mama saya itu rela menyerahkan saya sebagai sungguh-sungguh full hamba Tuhan. Ya atau ya? Ya, dan sejak saya menjadi seorang hamba Tuhan, mama saya enggak pernah repot ngurusi saya, harus gini, enggak pernah ngurusin gereja, harus begini, harus gini, ngatur saya enggak pernah. Dia menempatkan saya dengan posisi sangat baik. Artinya apa? Dia menempatkan saya benar putrinya, tapi saya adalah hamba Tuhan. Yang harus Tuhan menegur saya sendiri. Itu kata mama saya. Boleh tanya, betul Bu? Nah itu. Itu ada saksi, masih ada kok. Bapak Ibu, orang kalau kita udah punya keluarga, anak kita udah berumah tangga aja ya, boleh enggak kita cawe-cawe sama urusan rumah tangga anak? Jawab, enggak boleh. Dia punya keluarga sendiri, dia punya kingdom sendiri. Orang tua enggak boleh cawe-cawe. Boleh kasih masukan, tapi tidak boleh atur-atur. Mereka punya kingdom sendiri, untuk mereka mengatur rumah tangganya sendiri. Tugas kita mendoakan. Apalagi anaknya seorang hamba Tuhan. Wah, ini orang tuanya harus lebih merendahkan diri lagi di bawah kaki Tuhan. Merendahkan diri. Karena lewat doa seorang ibu, orang tua, anak-anak dibuat menjadi berhasil luar biasa. Amin. Ya, luar biasa. Nah, saya kembali. Bulan ini pesan Tuhan bagi gereja kita. Bisa diturunkan sedikit AC-nya, saya kepanasan. Swingnya. Minta tolong ya. Bulan ini Tuhan memberi pesan kepada kita. Yaitu bulan kasih setia Tuhan. Sama-sama katakan. Bulan kasih setia Tuhan. Ini bulan ini loh. Bicara tentang kasih dan setia. Kalau bicara kasihnya itu enggak bersyarat ya. Wah, dia bisa loh. Kita udah salah bagaimanapun tuh, anakku minta ampun. Karena kasihnya enggak bersyarat. Ya nak, tak ampuni nak, tak ampuni. Tapi kesetiaannya itu enggak mungkin dilanggar sama Tuhan. Gara-gara dia kasih luar biasa. Lalu Tuhan itu mengabaikan kebenaran. Enggak sama kali enggak. Karena dia setia kepada firman-Nya. Setiap firman-Nya dia setia. Kalau orang mengaku salah, Alkitab ngomong, diampuni. Tapi apakah Tuhan langsung membiarkan kesalahan tersebut? Enggak. Enggak ada ceritanya. Ya, enggak ada ceritanya. Mari kita lihat tentang pagi hari ini. Bicara tentang Allah yang tentang kasih setia Tuhan. Nah, lalu mendapatkan ayat di Mazmur 18 ayat 20 sampai 26. Kita buka dulu ya. Mazmur 18 ayat 20 sampai 26. Nah, ini hampir-hampir mirip ya. Tapi ini seperti ada pengulangan yang ini ayat ini sebenarnya dua bagian yang diulang. Jadi ini benar-benar penting ya. Di dalam kasih setia Tuhan itu, Allah itu punya perlakuan. Katakan perlakuan. Apakah perlakuannya selalu baik kepada kita? Kita lihat ya. Mari. Mazmur 18 ayat 20 sampai 26.
Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaran. Ya, kalau nggak benar gimana ya? Oke, lanjut. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Fasik itu jahat, sudah tahu yang baik tapi nggak dilakukan. Itu salah satu bentuk dosa, sudah tahu yang baik tapi nggak dilakukan. Ada di Yakobus berapa itu ya? Barang siapa tahu melakukan yang baik tapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Itu. Oke, mungkin bisa dibantu dapat ayatnya. Ini TV kita di sini lagi something wrong ya, jadi di sini nggak ada TV-nya. Yakobus mungkin bisa dibantu cari. Oke, lanjut ya. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidak kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercelah di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Di bagian ini loh, ini masih dari pihak aku ya. Aku dari pihak kita. Kelihatannya kalau dari bagian ini, ya Tuhan baik loh ya, Tuhan baik banget loh. Oke, lanjut ya. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Lanjut ya, baca bareng, semua harus bunyi ya, walaupun gak usah keras-keras. Tapi yang tegas, 1, 2, 3. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercelah, engkau berlaku tidak bercelah. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku angel. Alkitab yang ngomong. Ya, kalau hidup kita mungkin lagi sedang angel, mungkin lagi bengkok Bapak Ibu. Mungkin nggak selalu yang angel itu lagi bengkok, tetapi salah satu bentuk kehidupan yang sulit yang sedang dijalani oleh umat Tuhan karena lagi bengkok. Kalau menurut ayat ini ya, lagi bengkok. Dan betul, kebanyakan hidup yang sulit itu karena segala sesuatu pengaturan dalam hidupnya kacau. Tuhan gak ditempatkan sebagai yang memimpin di awal, tapi hanya sebagai ban serep. Kacau, maju duluan menghadapi segala sesuatu. Kok udah menghadapi resiko baru bingung cari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bulan ini bulan kasih setia Tuhan. Tapi gak sekonyong-konyong, oh Tuhan tuh baik ya. Terus lagunya, setia, engkau setia, kau Tuhan, kau Raja, engkau setia. Kalau enak, kalau nyanyi kelihatannya tuh bener-bener rohani ya. Setia, engkau setia, kau Raja, kau Tuhan, ku sembah kau. Wah, luar biasa. Masuk di hadirat Tuhan sampai bergetar semua. Wah. Emang Tuhan tersipu, terpesona dengan gitu? Enggak lah. Sebelum bergetar, belum masuk di gereja udah marah-marah sama suami, marah-marah sama anak. Habis lo ngelakuin apa gitu loh. Kita bersyukur kita hidup di zaman kasih karunia. Kalau masuk ibadah, habis melakukan dosa pun masih bisa pelayanan. Ya Pak ya? Apalagi kalau skillnya bagus, vokalnya bagus. Para worship leader, para singer, tetap bisa nyanyi bagus walaupun baru melakukan dosa. Baru berzina mungkin, baru ngerokok mungkin, baru berjudi mungkin, baru marah-marah gampar istri, maki-maki anak, baru pulang sampai pagi mungkin. Istri gak ngurus suami mungkin, bisanya marah-marah doang sama anak-anak. Lalu melayani Tuhan lagunya. C.
setia. Engkau setia. Kalau Bapak Ibu lihat ekspresi saya, Bapak Ibu pasti langsung merasakan hadirat Tuhan karena kesungguhan ekspresi saya. Ya iyalah, saya guru vokal. Saya tahu bagaimana cara menyanyi yang benar. Saya tahu cara berdiri waktu menyanyi. Saya tahu caranya membuka mulut harus berapa jari, berapa kaki. Saya tahu bagaimana harus tersenyum waktu menyanyi dan berekspresi. Orang melihat saya aja pasti langsung, wah sangat diberkati dengan singernya. Dia nggak tahu saya baru marah-marah sama anak-anak. Saya baru ngelawan suami. Saya baru buang piring, mungkin piring terbang, sendok terbang, segala terbang. Waktu menyanyi, wah sepertinya Tuhan bisa digoncangkan dengan getaran kita. No. Karena dia berlaku kepadamu dan kepadaku sesuai dengan kesucianmu, sesuai dengan kebenaranmu, sesuai dengan engkau yang tidak bercela kejujuranmu itu loh. Engkau yang lurus itu loh. Dia memperlakukan kita sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Ya atau ya? Enggak ada yang tahu. Bahkan pendeta-pendeta berkhotbah. Haleluya. Ada amin saudara-saudara. Tetap yang fasih lidah tetap aja fasih lidah. Tapi tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau kita mau mengalami supernatural breakthrough, mari Tuhan terhadap orang yang setia. Engkau berlaku setia. Amin. Wah, Alkitab ini keren Bapak Ibu, top markotop luar biasa. Cintai firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah kecewa terhadap apapun juga. Kalau engkau melihat pemain gitar yang keren, kemarin dia lagi ngapain? Kira-kira nih ya, kira-kira yang skillnya hebat, gitu. Oh nyanyinya, yang tekniknya tinggi. Kemarin habis dugem, kemarin habis tendang-tendangan sama istri, sama suami, sama anak-anak, mungkin pencak silat. Besoknya suaranya hilang apa enggak kira-kira? Atau tiba-tiba suaranya jadi fales, terus tangannya nggak bisa main? Enggak kan? Enggak, tetap canggih mainnya. Tetap. Oleh sebab itu, Tuhan memperlakukan satu persatu personal sesuai dengan kebenaranmu di hadapannya. Siapa yang mau mengalami kesetiaan Tuhan? Ya, yang mau mengalami kesetiaan Tuhan, dia akan melihat perkara-perkara ajaib yang luar biasa. Oke. Ini lagu saya dapetin waktu saya lagi worship pagi-pagi. Udah lama sih. Sebelum aku dibentuk dalam rahim ibuku, Engkau telah mengenal aku, Tuhan. Sebelum aku terlahir di dunia ini, Engkau telah meneguhkanku. Sama-sama. Kau telah memanggilku dengan namaku, memilihku, tetapkanku menjadi alatmu. Betapa berharga hidupku di matamu. Ku bersyukur buat kasih setiamu. Lalu apakah mama saya salah untuk waktu mengarahkan saya jadi medis? Enggak juga, enggak ada yang salah. Semua atas seizin Tuhan. Saya juga enggak menyangka bahwa saya jadi ibu gembala yang seringkali ditanyain medis sama jemaat. Jemaat seringkali kirim hasil-hasil lab ke saya.
seringkali bikin hasil-hasil dikirim ke saya. Puji Tuhan, saya bisa baca itu semua hasil labnya. Jadi diperlengkapi. Walaupun ngelewati harus lewat medis, saya disekolahkan juga masuk akuntansi di Perbanas. Saya dileskan menjahit. Saya dibawa harus ikut bina vokalia dan dikirim ke Jepang. Saya melewati pernak-pernik kehidupan. Apakah semua sia-sia? Tidak. Tidak. Gak ada yang sia-sia kalau Tuhan yang memanggil engkau. Dia akan membuat jalanmu diarahkan. Gak gitu nak, gak gitu. Ayo sini. Diarahkan. Akhirnya semakin cocok dengan kehendak Tuhan. Dan jalanmu gak bengkok-bengkok. Gak tambah sulit hidupku ini. Engkau bisa menghadapi hidup ini terasa simple aja. Semua terasa menyenangkan. Dan mulai hari ini, mulai saat ini, kalau kita yang membuat Tuhan itu menjadi, silakan Doro, Tuhan Yesus, Gusti Yesus, junjunganku, Tuhanku, Allahku, Rajaku, monggo engkau yang di depanku. Silahkan Tuhan. Yang tidak berbentuk di hidupmu itu loh. Segala sisi hidup kita yang lagi kacau ini. Mungkin kau lihat hasil penyakitmu, hasil labmu, hasil kesehatanmu kok kacau ini Tuhan. Kok udah gak karuan ini rasanya hopeless ya. Gimana ini Tuhan? Buat dia menjadi gembala El Rohi. Yang membuat engkau tidak akan kekurangan sesuatu apapun juga. Bahkan mengenyangkan engkau. Saat kau mengalami, aduh aku ini kok sumpek ya Tuhan. Kering rasanya hatiku. Dia berkata, aku yang membawa kamu ke air yang sejuk. Ya toh ya. Saat engkau merasa Tuhan, aku ini lelah Tuhan. Dikatakan aku yang mengenyangkan engkau dengan padang rumput yang hijau. Menyegarkan jiwamu dengan firman-Ku. Cintai firman Tuhan Bapak Ibu. Firman itu yang membuat engkau merdeka dalam segala hal. Engkau merdeka secara finansial. Engkau merdeka secara segala hal. Dan engkau akan membuat bisa menikmati hidup ini menjadi sebuah hidup yang sungguh-sungguh menyenangkan dan bahagia. Kebahagiaanmu bukan diukur seberapa tebal uangmu. Kebahagiaanmu, sukacitamu bukan diukur seberapa sehatnya engkau hari ini. Kebahagiaanmu, sukacitamu bukan diukur dengan apa yang kau miliki menurut ukuran-ukuran dunia ini. Kalau berbahagia itu harus punya mobil, kalau berbahagia itu harus punya rumah, kalau berbahagia itu harus sehat luar biasa, kalau berbahagia itu harus uangnya tebal. Tidak. Kebahagiaanmu saat engkau membuat Tuhan Yesus itu menjadi gembala yang menuntun engkau. Dan kalau dia menuntun engkau dan saya, wow, kesetiaannya itu loh membuat kita heran-heran dengan apa yang Tuhan buat dalam hidupmu, dalam hidupku. D. Wow. Pemain musik bantu. Lagu ini berdengung-dengung ya. Berapa hari ini ya. Minta lagunya Tuhan baik di setiap. Bantu dong saya. Worship leader. Tampilin. Lagunya rayakan apa? Rayakan. Itu dah. Tadi saya tanya Me lagunya gimana Me? Enak banget lagunya ya. Tampilin. Tuhan baik di setiap hidup, di sepanjang hidupku. Dapat? Mana teksnya? Oh haleluya, haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia
di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak. Anda diberkati? Tuhan baik. Nah ini sekarang, kalau baik, Tuhan baik, gimana cara kita mengekspresikan cinta kita, Tuhan kita? Nah ini mohon maaf, nggak ada di skenario. Sampai di sini pelayanan tamborin, busyat. Nah ini Meme ambil tamborin, di belakang kulihat ada 2 itu. Ya ayo siapa lagi tamborin? Ya ayo, itu ada tamborinnya siapa itu? Nah, ini ada tamborin kuning. Nah ayo ada berapa? Ada 3, ada 5, ada 10? Nario. Ya. Wah Bu, ini gak di skenario Bu, Ibu ini mau mempermalukan apa enggak? Sepertinya kita ini seperti hidup ini harus digoncangkan ya. Digoncangkan untuk bisa melihat kebaikan Tuhan. Amin. Ayo gak apa-apa. Sini. Nanti tak bantu tamborin dalam doa. Ya, oke. Wah, tamborin 3 itu ada 4. Siapa mana di sini? Kamu tamborin apa enggak? Turun oke. Ayo turun. Ayo itu ada 4. Nah, minta lagi toh. Ya itu. Jarang-jarang toh. Oh, Gadia. Ini ada kuning, ungu kuning Gadia. Ayo ini ada tamborin kuning. Ayo sini. Ya, ayo menari buat Tuhan, ekspresikan. Ya. Yang jemaat bertepuk tangan, ekspresikan ya. Tuhan baik. Yo. Tuhan baik di sepanjang hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, yes. Kaulah sukacita. Haleluya, haleluya. Oh, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Angkat tanganmu, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan
dalammu. Ku rayakan Kau. Sekali lagi katakan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi. Oh haleluya, haleluya. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, mari bertepuk tangan, bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan Kau. Sekali lagi katakan, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku rayakan kasih-Mu. Ku rayakan kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, Allah yang dahsyat. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami bersuka cita Tuhan buat kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Oh haleluya. Ya na 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 maya se. Ha, siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ya na 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 maya se. Kami menyembah, kami meninggikan Engkau. Oh, kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi Yesus, Yesus, Yesus. Mari siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah. Tapi kalau kita hadir pada saat ini dan mendengarkan firman Tuhan, saya mengundang kita semua untuk menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai pemilik hidupmu, sebagai leader gembala dalam hidupmu, yang membuat engkau tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Dia memuaskan engkau dengan sukacitanya, menyegarkan engkau, terus memberikan harapan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Pagi hari ini mengaku dosa di hadapan Tuhan. Engkau yang tidak suci, kita yang tidak suci, kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang jalan masih bengkok dan bercelah. Kalau Roh Kudus mengingatkan engkau pada pagi hari ini, minta ampun, merendahkan diri, turunkan ego. Tuhan Yesus, engkau menyelidiki hatiku. Aku masih melakukan kesalahan-kesalahan Tuhan. Aku berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Hidupku ini terbuka dan tidak ada yang tersembunyi. Katakan apa itu? Katakan. Katakan dengan berbisik. Engkau harus berkata-kata dengan mulutmu, dengan berbisik. Nggak perlu orang lain tahu, tapi engkau mesti mengatakan. Tuhan, engkau melihat setiap hati yang terbuka. Ampuni Tuhan setiap kami mengaku dosa di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengakui kelemahan kami, kesalahan kami, kejahatan kami. Kami mengakui kebengkokan hati kami, tingkah laku, perilaku kami Tuhan, sikap hati kami Tuhan. Ambil waktu di hadapan Tuhan. Dia Allah yang rindu mencurahkan kasih setianya, mercy-Nya Dia mau curahkan bagi Anda dan saya. Hadirat-Nya sangat kuat di tempat ini. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang hamba-hamba pelayan Tuhan untuk masuk
menyiapkan meja perjamuan, para diaken-diaken. Oh haleluya, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupi kami semua. Para hamba-hamba Tuhan yang melayani, para diaken yang melayani meja, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Juga seluruh jemaat-Mu, baik yang di ruangan ini, di rumah, Tuhan memberkati. Lawat Tuhan, kuduskan, berkati roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu persilakan duduk. Para diaken akan melayani kita semua. Oke. Haleluya Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerahnya tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Taruh tanganmu di dada, katakan, oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu. Lantai tiga sudah. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Dengan lebih sungguh-sungguh renungkan, katakan, ada tempat yang mulia. Mari bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Alami Mu tercurah, Kau berikan hidupmu ya Tuhan. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, mengalir di Kalvari. Mari angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh, katakan, oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Dengarlah firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengarkan seru doa kami, dan kami sudah datang Tuhan dalam tahta kasih karunia untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari angkat roti dan dengarlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkatlah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tubuhmu dan darahmu diserahkan bagi kami. Untuk keselamatan kami, untuk pemulihan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Mari mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Untuk perkara-perkara ajaib dan besar yang Tuhan nyatakan, Tuhan bagikan, Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu dan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, Yesus, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa darah Yesus, yang terikat dibebaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, kami mengucap syukur. Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Oh haleluya. Terima kasih. Oh syukur, memuji, menyembah Yesus perkasa, Yesus dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh karena salibmu, oleh karena salibmu, Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Mari angkat tangan kita, katakan oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Karena
Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada kuasa salib Kristus yang menyembuhkan engkau, yang memulihkan engkau, membebaskan engkau, melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan kuasa penghiburan Roh Kudus menyertai setiap kita saat ini, baik di ruangan ini, di lantai 2, lantai 3 dan di rumah masing-masing. Biarlah berkat dicurahkan, kuasa salib Kristus membebaskan kau, menyembuhkan kau. Diberkatilah keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati usaha pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan dibuatnya menjadi berhasil. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Setiap kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.